Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kejadian 1 ayat 26-30. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 26-30. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tanggung Jawab Sebagai Pengelola, ditulis oleh Xochitl Dixon. Ketika sedang berlibur, saya dan suami berjalan-jalan menyusuri pantai dan melihat sebidang besar pasir berbentuk bujur sangkar yang ditutup dengan pagar darurat. Seorang pemuda menjelaskan bahwa ia dan beberapa sukarelawan menjaga telur-telur penyu di setiap sarang itu siang malam. Begitu tukik-tukik meninggalkan sarangnya, kehadiran binatang dan manusia akan mengancam kelangsungan hidup mereka. Bahkan dengan segala upaya kami, para ilmuwan memperkirakan hanya 1 dari setiap 5.000 ekor tukik yang berhasil mencapai usia dewasa, katanya. Namun, persentase yang suram itu tidak membuat pemuda tersebut patah semangat.
Semangatnya dalam menjaga tukik-tukik itu tanpa pamrih telah mendorong saya untuk semakin peduli pada pelestarian penyu. Kini saya mengenakan liontin berbentuk penyu yang mengingatkan saya pada tanggung jawab dari Allah untuk melestarikan ciptaannya. Ketika menciptakan dunia ini, Allah menyediakan habitat agar setiap makhluk dapat hidup dan berkembang. Kamu dapat melihat kitab Kejadian 1 ayat 20-25. Ketika menciptakan manusia yang segambar dengannya, Allah menghendaki kita untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah memampukan kita untuk melayani Dia sebagai pengelola yang bertanggung jawab, dan kita merawat alam ciptaan ini dengan otoritas yang diberikannya. Terlepas dari kehendak Allah dalam memberikan kuasa kepada manusia atas ikan-ikan di laut dan burung di udara, manusia juga melampaui batas yang Dia punya sehingga menimbulkan bencana di bumi, yaitu punahnya beberapa spesies ikan dan burung, kerusakan alam, pencemaran lingkungan, efek rumah kaca, radiasi paparan radioaktif akibat dari perkembangan teknologi, dan beragam senjata biologis. Sahabat saudara rohani yang terkasih, mari kita bersama menjaga apa yang sudah Tuhan ciptakan agar berkesinambungan kembali perkembangan ciptaan Tuhan. Kita dapat memulai dari menjaga lingkungan kita, dan kita dapat menunjukkan bahwasanya kita adalah Kristen yang sejati. Dari ayat renungan kita yang tertulis, "Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa kuasa yang Tuhan berikan kepada kita adalah bukan main-main, karena kita berkuasa di sesama makhluk hidup yang dimana adalah sama. Begitu istimewanya kita sehingga Tuhan lengkapi semuanya di bumi, bahkan ketika manusia akan berurusan dengan dosa, Allah kirim anaknya yang tunggal bernama Yesus Kristus. Kita harus menjaga semua ciptaan yang Tuhan berikan. Kita lestarikan dan kita rawat. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Dengan cara apa saja Anda dapat merawat alam ciptaan Allah? Bagaimana Anda dapat menjadi pengelola yang lebih baik minggu ini? Hal ini patut kamu ketahui. Di Kejadian 1 ayat 28, Allah menugaskan umat manusia untuk memelihara alam ciptaannya. Namun, kita telah berpaling dari menyembah Sang Pencipta kepada menyembah ciptaannya. Rasul Paulus menyatakan bahwa meskipun manusia mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Bisa Anda baca di kitab Roma 1 ayat 21. Akibatnya, mereka menyembah gambaran yang mirip dengan manusia dan binatang, daripada menyembah Allah. Pemeliharaan ciptaan adalah amanat Allah. Sikap menyembah ciptaan daripada penciptanya adalah suatu penghinaan kepadanya. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.